Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hakim. Yahkumu baina khalqihi bil qisdasil mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الحليم الكريم اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شفاء السقيم وعلى آله وصحبه وذرياته ومن سلك منهجه القويم أما بعد. Bapak-bapak yang saya muliakan, para ustadz, para haji rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang begitu banyak yang kita tidak bisa menghitung karena saking banyaknya. Di antaranya nikmat syahah wal afiyah, bisa menghadiri acara rutinan kita, mudah-mudahan menjadi pertemuan yang barokah yang menurunkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam dan barakah marilah kita doakan selalu semoga tercurah limpah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau serta keturunan beliau ila yaumil qiyamah, juga para pengikut ajaran Islam dimanapun berada, baik yang masih hidup ataupun yang sudah sabaquna bil iman. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan dengan mereka semua, dengan orang-orang salih, dengan guru-guru kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. As-sabi'u wal arba'una min asma'il husna al-hakim. Asmaul Husna yang ke-47, betul? Adalah Al-Hakim. Al-Hakim biasa diterjemahkan dengan arti yang maha bijaksana. Walaupun ada hakim-hakim yang tidak bijaksana, tapi asli lughatnya hakim biasanya terjemahannya yang maha bijaksana. Jadi bijaksananya ini maha. Jadi Al-Hakim secara lughat maknanya Dzul Hikmah, zat yang mempunyai kebijaksanaan penuh, punya akhlak, punya karakter yang bijaksana. Jadi kalau ada orang yang tidak bijaksana, maka dia tidak pantas menjadi Al-Hakim. Jadi Al-Hakim maknanya Dzul Hikmah secara bahasa, yaitu yang mempunyai hikmah. Kita sering mendengar kata-kata hikmah, ya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia menjadi Al-Hakim, jabatnya hukama, berarti orang itu orang yang benar-benar diberi ilmu yang banyak sekali, kebaikan yang banyak sekali. Lalu apa itu hikmah? Kita ketika membaca surah Yasin, Al-Hakim ternyata dipakai juga. Yasin wal Qur'anil
hakim. Ya, betul? Wal Qur'anil hakim, demi Al-Qur'an Al-Hakim. Maknanya dzul hikmatil katsira, yang mempunyai hikmah yang sangat banyak. Di antara hikmah adalah ilmu. Jadi hakikat dari hikmah adalah ibaratun an kamalil ilmi wa ihsanil amali wal itqan fi. Hikmah adalah suatu perumpamaan istilah tentang kamalul ilmi, tentang sempurnanya ilmu. Jadi hikmah itu artinya sempurnanya ilmu. Ilmu kalau sudah sempurna, ini ada hikmahnya. Ya. Jadi hikmah adalah satu ungkapan tentang kesempurnaan sebuah ilmu. Wa ihsanil amal, dan selain sempurna ilmunya, maka al-hikmah maknanya juga selalu baik perbuatannya. Ya, jadi bukan hanya ilmu, tapi dia amalkan sehingga amal pun menjadi baik. Karena ilmu yang sempurna tadi. Wal itqani fi, dan amal ini pun yang dia kerjakan selain baik juga kuat, gak mudah hancur, gak mudah rusak. Karena apa? Karena sempurna ilmunya dan karena diamalkan, ya, dipraktekkan, sehingga hasil dari itu semua adalah kokohnya amal ibadah tersebut atau perbuatannya. Nah, kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah adalah Al-Alim, zat yang Maha mengetahui. Otomatis beliau Allah Subhanahu wa taala kamalul ilmi, sempurna ilmunya, enggak ada kekurangannya sama sekali. Dan Allah dalam bertindak, dalam mentakdirkan sesuatu, dalam memproses sesuatu, dalam menzahirkan sesuatu, isinya itu hanya cakep semua. Gak ada celah, gak ada aib sama sekali. Karena apa? Karena Allah Al-Hakim. Ya, ini tentang secara bahasa. Jadi Al-Hakim maknanya zat yang mempunyai hikmah. Dan hikmah artinya ibaratun an kamalil ilmi, sebuah umpama atau ibarat tentang kesempurnaan ilmu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa pengertian Al-Hakim? Setelah kita tahu dasarnya tadi, dzul hikmah, yang mempunyai hikmah. Fal hakimu huwa alladhi yatanazzahu an fi'li ma la yanbaghi walladhi yad'u syai'a al-munasiba bil qadri al-munasib wa fil waqti al-munasib wa bil makani al-munasib. Fal hakim, maka al-hakim pengertiannya adalah zat yang maha suci, yang tidak pernah ada salahnya, ya. Zat yang maha suci dari segala perbuatan yang tidak pantas. Ini al-hakim, perbuatan yang tidak pantas, ini Allah nggak ada itu. Jadi al-hakim maknanya yang pertama adalah zat yang maha suci dari melakukan perkara yang tidak pantas, tidak elok. Allah maha suci dari itu. Walaupun menurut kita zahirnya mungkin nggak cakep, tapi sehakikatnya adalah cakep. Karena apa? Karena Al-Hakim punya rahasia. Yang kedua, walladzi yad'u syai'al munasib. Al-Hakim maknanya adalah zat yang meletakkan sesuatu atau menciptakan sesuatu dengan ukuran yang sudah sesuai, dengan waktu yang sudah sesuai, dan dengan tempat yang sudah sesuai. Cakep jadi semuanya. Kita diciptakan
Tadinya kita punya gigi nggak Pak? Enggak kan? Pertumbuhan gigi beda dengan pertumbuhan tulang, rambut. Kita mulai berapa bulan sudah mulai tumbuh gigi, masih tumbuh. Tapi tumbuhnya nggak kayak rambut. Bayangin aja Pak. Kalau di kandungan dia sudah tumbuh gigi, nasib ibunya gimana? Hancur ususnya, ya. Nah, juga dibatasi. Kalau udah penuh, cakep, nggak numbuh di telinga, apa di mana udah. Karena sudah waktunya, udah sesuai. Maka pantas sekali Allah menciptakan itu semua. Allah disebut Al-Hakim, ya. Cakep dalam menciptakan, dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada waktunya, ya. Udah sesuai. Jadi nggak salah. Nah, ini Al-Hakim. Hadirin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah hakimun fi khalqihi, hakimun fi sun'ihi, hakimun fi hukmihi, hakimun fi syari'ati. Sesuatu yang diciptakan, yang diletakkan pada sesuatu hal yang tepat dan waktu yang tepat, apa di antaranya? Hakimun fi sun'ihi. Allah maha bijaksana karena luasnya ilmu, ya. Karena sempurna ilmunya, karena fi'ilnya, perbuatannya sempurna, maka ciptaannya pun sempurna. Coba ya, ciptaan Allah semuanya sempurna, nggak ada yang keliru. Kalau kita lihat ada perbedaan, itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya udah sempurna. Matahari diciptakan bulat ke kotak, hidung diciptakan madepnya nggak ke atas, ya, tuh cakep semua. Dikasih jari 5, coba kalau jadi 1 aja susah makan. Ya, nggak punya aja jempol aja udah repot. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala hakimun fi sunnahi, maha bijaksana di dalam penciptaannya. Ya, menciptakan apa, maka Allah maha bijaksana. Hakimun fi khalqihi, dalam sama dengan ciptaannya pun Allah maha bijaksana. Artinya tadi berupa benda, proses penciptaannya pun Allah maha bijaksana. Allah bukan zat yang buru-buru, ya, pengen jadi manusia kun fayakun. Betul, memang innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Berapa bulan jadinya bayi? 9 bulan. Jadi namanya kun fayakun bukan berarti don't, maksudnya bukan. Prosesnya, karena makhluk membutuhkan proses. Hakimun fi hukmihi, Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana di dalam hukumnya. Ya, Allah menjadikan ibadah kita sudah ditentukan waktunya. Ibadahnya nggak malam semua dan nggak siang semua, ada siangnya, ada malam, ada pagi, ya. Jadi seimbang semuanya. Allah menciptakan hukum, menyampaikan hukumnya ini bijaksana karena Allah maha mengetahui, sempurna. Ya, jadi semua ajaran Islam kalau benar-benar kita laksanakan, pasti kita akan merasa bahwa benar-benar Islam adalah rahmah lil alamin. Sebagaimana membawa Islam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada hukum Allah di Al-Quran, di Al-Hadis yang kelihatannya nggak cakep atau nggak pas, nggak mungkin, pasti pas semua. Ya, karena Allah maha bijaksana. Bagaimana orang nggak bisa, bagaimana orang bodoh akan bijaksana? Nggak bisa, karena yang bisa bijaksana adalah orang yang sangat pintar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua karena Allah maha pintar, maha mengetahui. Nah, ini Allah bijaksana di dalam hukumnya.
Jadi kalau Allah membuat syariat bulan Ramadan puasa, ya memang sudah baik, sudah cakep. Maka diteliti dengan apapun cakep, hak itu. Kemudian wa syariati, dan syariat-syariatnya secara umum apa saja. Maka syariat Islam semuanya adalah berisi hikmah yang sangat banyak, menunjukkan bahwa Allah Al-Hakim. Ya, jadi Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, maknanya adalah zat yang benar-benar suci dari segala perkara yang tidak pantas. Maka orang yang mau berakhlak dengan akhlak asma ini, nama Al-Hakim, maka orang tersebut membiasakan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak penting, ya, apalagi maksiat. Kita kan orang berilmu, Pak. Setiap waktu ada pertanyaan, waktu itu dipakai untuk apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang bijaksana adalah hamba Allah yang selalu menjaga waktunya, ya. Jadi dia menyesuaikan, wah ini waktunya sholat, fokus, tujuan kita adalah melakukan sholat. Udah azan, fokus, ya udah fokus dengan sholat, kan begitu. Sudah masuk waktu ngaji, siap ngaji, siapkan waktu untuk ngaji secangkir hikmah, diatur supaya menjadi orang yang berilmu. Ini tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berasma Al-Hakim. Kemudian bagaimana cara kita berakhlak dengan Al-Hakim? Kita udah tahu artinya, ya. Nah, udah ngerti. Jadi Al-Hakim itu secara singkat maha bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena Allah sempurna ilmunya. Allah sempurna dalam amal pekerjaannya, dan Allah sempurna kukuh dalam semua penciptaannya, cakep semua. Maka yang pertama adalah harus mengimani bahwa Al-Hakim adalah termasuk Asmaul Husna. Jadi harus yakin. Jadi tidak boleh kita mengingkari ini, karena di Al-Quran disebutkan sekali, banyak sekali. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Ada lagi, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Al-Hakim itu banyak sekali disebutkan di Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita percaya, kita yakin Allah maha bijaksana, dan segala ciptaan Allah, kemudian hukum-hukum Allah, syariat Allah itu sempurna. Terus bagaimana kita? Wa ayyarudha, yang kedua, ridha dengan segala macam ciptaannya, ya. Allah ciptakan kita punya kaki dua, kita ridha, alhamdulillah. Allah ciptakan kita hitam kulitnya, kita ridha. Gak usah dioperasi plastik, gak usah, disyukuri aja, ya. Gampang nandanya itu orangnya yang disyukuri, diridha caranya. Kita dikasih tingginya nggak kayak dia gitu, ya. Dia tinggi, kok saya masih ini segini aja, udah 40 tahun nggak naik-naik tingginya, umpamanya. Kita syukuri, kita ridha. Nah, gaji sekian, dapat rezeki dari Allah, kita ridha, kita syukuri, kita qanaah. Inilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha terhadap adanya ciptaan Allah, termasuk dikasih istri, Pak, ya. Kasih istri, udah 30 tahun menikah, kok tetangga kita lebih cantik, itu nggak usah dipikirin. Karena apa? Kita harus ridha jatah kita. Belum tentu, ya, kita bisa bersabar kalau dapatnya kayak gono. Makanya harus bersyukur. Itu kewajiban. Berarti kalau kita masih iri, ya nggak beres, irinya nggak bener, ya, hasud, berarti dia masih belum percaya Allah maha bijaksana, Allah Al-Hakim. Ridho juga dengan hukum Allah, terima saja, karena memang hukum Allah itu sangat sempurna. Wa syari'atihi, dan ridho dengan
syariatnya. Ya, maka kita sampaikan raditu billahi rabba Islami dina. Poinnya wabil Islami dina. Kita ridho Islam sebagai agama kita. Ya, isinya syariat. Jalan menuju keselamatan. Paham Pak ya? Ridho. Sakit ridho enggak? Ridho Pak. Ini saya dikasih sakit. Makin tua banyak rasanya. Harus ridho. Jatuh tabrakan harus ridho enggak? Ridho, karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau berobat gak ridho ya Pak? Berobat itu syariah. Berobat itu urut, kecelakaan namanya ya, atau flu, minum obat dan sebagainya. Maka itu adalah bagian ikhtiar syariat. Itu tidak menghapus, tidak mengurangi makna ridho, bukan. Ya, tapi dengan niat. Setelah umpamanya kita sakit, ya Allah saya ridho, ini adalah ketetapanmu. Aku sakit, saya terima, saya ridho, karena Engkau yang mengatur. Tetapi setelah itu, maka kita berobat. Kenapa berobat? Karena berobat juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sakit, yang kita panggil dulu Allah, bukan obat dulu. Paham Pak? Paham Pak? Bukan istri dulu yang dipanggil. Merongkeng namanya. Kata Allah, ya Allah, saya ridho, Kau kasih aku masuk angin namanya. Lantas bagaimana syariat kita? Karena Anda punya kewajiban untuk bekerja, mencari nafkah itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan, ya Allah, saya berobat karenamu. Karenamu saya berusaha sehat, menjaga kesehatan juga karenamu. Itu syariatnya. Jadi tidak menghilangkan ridho ya. Oke. Yang terakhir, bagaimana sikap kita dengan Al-Hakim? Wa alla yahtala fi hukmih. Jangan kita mencoba untuk memanipulasi atau ngakal-ngakalin hukum. Ya, ngakal-ngakalin hukum ini jadi hukumnya mestinya begini, kita bikin cara nih supaya kita nggak wajib begini, memang itu. Paham Pak? Umpamanya orang berdagang nih, ambil 1 tahun, keuntungannya gede. Kalau dinisabkan 1 tahun, udah wajib zakat. Karena dia nggak mau zakat, sayang, nggak pengen zakat, udah nisabnya, kan gitunya belum 1 tahun Pak Ustaz. 11 bulan kurang, 11 bulan masih kurang 1 bulan. Gimana caranya biar nggak zakat? Ini propertinya saya jual dulu, dijual, keuntungannya terpisah dan sebagainya, sehingga begitu akhir tahun udah nggak nyampe nih nisab. Wajib zakat nggak? Nggak wajib zakat, cuma dapatnya dosa karena dia ngakalin hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau udah 1 tahun, mulai lagi pada bulan pertama diberi lagi. Ini ngakalin Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak? Jadi jangan sampai orang yang percaya Allah itu Al-Hakim ngakal-ngakalin hukum. Jangan. Ya, bagaimana caranya biar bisa lepas dari kasus, ya, padahal dia wajib menerima akibat dari perbuatannya. Paham Pak ya? Mudah-mudahan Bapak-bapak paham tentang wa alla yahtala fi hukmih. Jangan mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja tentang Al-Hakim. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang istiqomah di dalam akhlak Al-Hakim ini, meyakini Al-Hakim termasuk Asmaul Husna Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho terhadap ciptaan Allah, terhadap hukum dan syariat Allah, dan selalu konsisten di dalam hukum, tidak perlu kita ngakal-ngakalin hukum. Itu ya. Nah, mudah-mudahan maka orang yang istiqomah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akhlaknya, maka dia berhak mendapat nama Abdul Hakim, hamba Allah yang maha bijaksana, akan dituntun oleh Allah.
Orang yang istiqomah dengan akhlak ini akan dituntut oleh Allah terus, dibimbing oleh Allah agar menjadi orang yang selamat, orang yang selalu meletakkan sesuatu pada tempatnya proporsional pasti. Jadi tidak dibiarkan orang-orang yang mengimani Al-Hakim ini akan tersesat. Kalau dia melihat sesuatu yang nggak pantas, pasti akan diurusi, diperbaiki. Ya, melihat masjid yang nggak bersih, banyak kotor, orang yang Al-Hakim, percaya Al-Hakim, pasti berusaha ikut membersihkan. Jamaah, imamnya belum pada datang, bapak datang, Al-Hakim, masa nggak sholat jamaah? Maka akan maju dia. Ini ciri-cirinya orang yang percaya Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai amal hambanya yang istiqomah. Karena istiqomah akan memperkuat hikmah dari amal itu sendiri. Walaupun sedikit, Pak. Umpamanya Bapak istiqomah baca Yasin tiap hari, baca aja Yasin tiap hari. Istiqomah, insya Allah nanti ada hikmahnya, ada ilmu yang sempurna, insya Allah. Ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semakin istiqomah, semakin bertambah iman dan Islamnya, dan kelak kita bisa mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita beriman dengan Asmaul Husna. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.